warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Nurul Ilmi yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan hadis Sahih Ahadits Al-Qudsiyah karya Syekh Mustafa Al-Adawi, yang dimana kita masuk pada hadis berkaitan tentang siam atau puasa. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 5927, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 161 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu fammis saimi atyabu indallah min rihil misik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak keturunan Adam itu miliknya diri sendiri kecuali puasa. Puasa itu kata Allah Jalla Jalaluh itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya pada nomor hadis 164 dari hadis Abu Hurairah juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, kullu amali bani adam lahu, setiap amalan anak Adam itu miliknya sendiri, illa siyam huwali, kecuali ibadah puasa. Kalau puasa itu adalah punyaku atau untukku, wa ana ajizi bihi,
aku yang akan membalasnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu fammi sha'im atyabu indallah min rihil misk. Dan Nabi Muhammad bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Allah Jalla wa Ala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Jalla wa Ala daripada aroma kasturi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kita sudah masuk pada tanggal 14 ya, 14 Sya'ban, yang dimana hitungan 2 pekan lagi jika Allah Jalla wa Ala menakdirkan untuk kita akan mendapatkan bulan yang kita dijanjikan dengan berbagai macam janji, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang selalu ada di qalbu dan di hati kita, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Nah, ini malam kita akan membahas hadis qudsi tentang masalah siam. Bagaimana tadi Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang keistimewaan berkaitan dengan masalah ibadah siam. Kita tahu sebagaimana pada pembahasan yang lalu bahwasannya amalan kita itu kalau kita kerjakan berkaitan dengan amalan baik, hitungan paling sedikit itu adalah 10 dan bisa dilipat gandakan pahalanya sampai 700. Kecuali puasa. Kalau puasa tersebut tidak lain urusan Allah Jalla wa Ala, dan Allah sendiri yang akan membalasnya, yang dimana hitungannya tentunya lebih daripada 700 tersebut. Berkaitan tentang masalah siam, Allah Jalla wa Ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang kewajiban puasa Ramadan. Berkaitan tentang ibadah siam itu sendiri, ayat tentang puasa itu cuma 5 ayat, termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Tentang kewajiban as-siyam, Allah Jalla wa Ala sebutkan pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi wajibnya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan itu disebutkan secara khusus oleh Allah Jalla wa Ala pada ayat 185-nya. Pada ayat 185 dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di bulan Ramadan Allah Jalla wa Ala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sekaligus juga sebagai penjelas berkaitan tentang petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka wajibnya dia tersebut berpuasa. Kata-kata siam, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, tapi banyak di antara kita tersebut yang tidak memahami hakikat siam sesungguhnya. Kata-kata siam itu terambil dari kata-kata sama yasumu sauma au siyama, yang kalau kita artikan secara bahasa sinonimnya adalah amsaka yumsiku imsaka. Secara bahasa menahan diri. Menahan diri dari apa? An jami'il mubtirat,
dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang membatalkan ibadah puasa, para ulama sepakatnya cuma ada 3. Yang pertama yang membatalkan ibadah puasa itu adalah al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum secara sengaja di siang Ramadan. Artinya, mafhumnya, jika kita lupa sedang berpuasa, kita makan, kita minum, pikiran blank sama sekali. Setelah makan 2 piring, ya, kemudian teh 1 gelas, air putih 2 gelas, ingat, ini kan puasa. Teruskan atau batalkan? Teruskan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa sha'im fa'akala aw syariba, barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, kemudian dia ingat, apa yang dia lakukan? Falyutimma saumahu, hendaknya dia sempurnakan lagi puasanya. Nah, gimana dengan yang 2 piring tadi? Gimana dengan 1 gelas teh tadi? Gimana dengan 2 gelas air putih tadi itu? Kata Nabi SAW, fa innama at'amahallah wa saqah, Allah telah memberikan makan dan minum untuknya. Artinya itu rizkinya dia. Nah, ini yang pertama, menahan diri dari hal yang membatalkan ibadah puasa, yaitu dari makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa kita itu adalah al-jima'u amdan, melakukan hubungan intim di siang Ramadan secara sengaja. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga tentunya dalam hadis-hadis yang lainnya. Salah satu larangan di bulan suci Ramadan atau di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, dan ini termasuk yang membatalkan ibadah siang kita, adalah melakukan hubungan intim di siang Ramadan. Ketika pasangan suami istri, dia paham, dia ingat ini Ramadan, kemudian melakukan itu, maka seketika puasa suaminya, puasa istrinya batal. Dan sekaligus dia mendapatkan dosa besar karena melakukan itu secara sengaja. Dia wajib untuk melakukan taubatan nasuha. Kemudian nanti selesai Ramadan, utang puasa dikarenakan dia melakukan itu di siang Ramadan, dia wajib untuk bayar. Dan tambah untuk suaminya untuk membayar kafarat, membayar denda. Jadi yang membayar denda itu siapa? Suaminya, meskipun istrinya yang mengajak. Dendanya apa? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama, bebaskan budak, tidak ada budak. Yang kedua apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari batal tanpa ada alasan yang syar'i, bukan karena sakit, bukan karena safar, maka diulang dari awal. Kalau tidak sanggup juga, memberikan makan 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Nah, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jika sekiranya dia melakukan itu dalam 1 hari yang sama 2 atau 3 kali, hitungan kafaratnya untuk suaminya tadi kali 2, kalau 2 kali melakukan, atau 3 kali, atau cukup 1 kali saja. Misalnya di Ramadan, dia melakukan itu di suatu hari, anggaplah di hari yang ketiga Ramadan, dia melakukan itu seperti minum obat 3 kali, pagi, habis zuhur, habis asar. Bayar kafaratnya itu ya kali 3, atau cukup 1 kali saja? Cukup 1 kali saja jika di hari yang sama. Tapi jika sekiranya dia melakukan itu
di hari yang berbeda, hari ketiga Ramadan, hari ketujuh Ramadan, hari ke-15 Ramadan, ya, hari ke-19 Ramadan, berarti antum ini dalam bulan Ramadan sudah 4 kali melakukan itu. Naam Ustaz, 4 kali di hari yang berbeda. Nah itu hitungannya bayar kafaratnya tadi 1 kali atau kali 4 tadi? Kali 4. Ya, meskipun dalam 4 kali di hari yang berbeda tadi itu dia melakukan beberapa kali, tapi yang dihitung itu kali 4-nya adalah hari berbeda di bulan Ramadan. Nah ini hukuman bagi orang yang melakukan yang terlarang di siang Ramadan, ya, yaitu melakukan perbuatan jima di siang Ramadan, kafaratnya seperti itu, tebusan dosanya seperti itu. Pertanyaan Bapak dan Ibu, maaf ya kalau bahasa kurang sopan, jika sekiranya pasangan suami istri ini melakukan hubungan intim tadi tidak sengaja, artinya lupa, blank sama sekali, suaminya tersebut lupa, istrinya lupa ini Ramadan. Setelah melakukan itu baru ingat, bang kita kan puasa, batal nggak puasanya? Apa teruskan puasanya? Ada khilaf di kalangan ulama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mustahil dia lupa, gak mungkin dia lupa, iya kan? Maka oleh sebab itu, karena mustahil dia lupa, gak mungkin dia lupa, maka dia batal tetap puasanya dan dia wajib untuk mengqadha puasanya meskipun kafarat enggak, kata Imam Ahmad, karena alasan dia tadi lupa. Meskipun aku mengatakan, kata Imam Ahmad, mustahil yang seperti itu terjadi, tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Hukumnya seperti orang yang lupa sedang berpuasa, kemudian dia makan di siang Ramadan, dia minum di siang Ramadan, ketika ingat dia teruskan. Mayoritas ulama ini berdalilkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang terakhir, ayat 286, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami dan sanksi kami dikarenakan kami lupa. Dan itu dikuatkan dalam hadis yang derajatnya hasan, artinya bisa diterima, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara fi Ramadan nasiyan fala kafarata wala qada'a. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang membatalkan puasa dikarenakan lupa, maka tidak ada kafarat untuknya dan tidak ada qada untuknya. Dari sini, dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi ini, kata mayoritas ulama, jika sekiranya memang takdirnya pasangan suami istri tadi lupa sampai mereka itu berani melakukan itu, kemudian setelah dia melakukan itu ingat dia sedang berpuasa, maka teruskan puasanya. Pertanyaan anak, dia wajib mandi, wajib nggak? Wajib jika ingin melaksanakan ibadah salat. Mandi wajib itu wajibnya ketika dia ingin melaksanakan 2 ibadah, ibadah salat dan ibadah tawaf. Cuma yang tidak bisa terbayangkan di pikiran anak, kalau kita lagi makan nih atau lagi asyik minum, kemudian ingat, kita bisa tinggalkan langsung. Tapi kalau seandainya lagi asyik begitu, gimana Pak? Kita nggak bisa membayangkan itu. Subhanallah, ya, tidak usah diteruskan. Walhasil kita katakan, ketika dia di dalam pertengahan, ya, tadi
maka ketika ingat segera dia tersebut ya tidak melanjutkannya. Kalau dia lanjutkan, batal puasanya dan dia terkena kafarat suaminya itu. Wallahu a'lam. Nah, itu yang kedua, yang sepakat ulama yang membatalkan ibadah puasa, al-jima'u abdan. Yang ketiga, yang sepakat juga ulama yang membatalkan puasa adalah haid wan nifas. Haid dan nifas itu adalah pembatal puasa. Bahkan wanita haid dan nifas itu kan ada 5 larangan. Yang pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh sholat berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wanita haid dan nifas tidak boleh asyam, berpuasa, berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wanita haid dan nifas tidak boleh untuk melakukan tawaf, tidak boleh melakukan tawaf, berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh melakukan jima, berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 222. Kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk ditalak dan dicerai, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kembali kepada pembahasan pembatal puasa. Nah, 3 hal ini sepakat ulama. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua, jima amdan secara sengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Mayoritas ulama menambahkan satu lagi, yaitu al-hukam al-ghizaiyah. Termasuk yang membatalkan ibadah puasa kita adalah ya suntikan yang tujuannya untuk mengenyangkan perut dan menguatkan fisik sebagai suplemen. Kita puasa minta diinfus. Menurut mayoritas ulama apa? Batallah puasanya. Nah, 4 hal ini yang menjadi kemutlakan batalnya puasa kita. Sedangkan yang lainnya itu penuh dengan perdebatan dan khilaf di kalangan ulama. Seperti muntah secara sengaja, batal atau tidak batal? Muntah secara sengaja ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama sebagaimana yang antum katakan tadi. Mereka membawakan dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara sengaja, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Artinya kalau orang muntah secara sengaja, batallah puasanya. Tapi sayang, mayoritas ulama hadis mengatakan hadza hadisun dhaif. Ini hadis apa? Hadis yang derajatnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan muntah secara sengaja itu tidak membatalkan ibadah siam, ibadah puasa kita. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke mulut hingga ke tenggorokan, bukan sesuatu yang keluar dari mulut atau dari tenggorokan. Artinya ketika kita nggak enak perut kita ini, untuk mengeluarkannya dari bawah tidak bisa, maka kita masukkanlah telunjuk ini ke mulut hingga ke kerongkongan. Muntah. Maka kata pendapat yang kedua, tidak batal puasanya. Kenapa? Dikarenakan yang pertama hadisnya dhaif, yang kedua bahwasannya secara umum yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke mulut hingga ke tenggorokan. Itu yang membatalkan puasa. Kalau ini muntah secara sengaja, sesuatu yang keluar dari mulut, maka tidak mengapa yang demikian. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan muntah secara sengaja itu tidak membatalkan ibadah puasa kita. Termasuk juga yang lainnya, bersiwak di siang Ramadan boleh tidak? Gosok gigi dengan odol boleh, tidak membatalkan puasa kita. Tadi Allah Jalla wa Ala mengatakan apa?
la khulfatu fammis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Ya, bahwasannya sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah ketimbang aroma minyak kasturi. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, ya, wala khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Itu di mana dia kiamat, bukan di dunia. Di dunia ini, maaf nih, kalau kita nggak makan, nggak minum, itu mengeluarkan aroma yang nggak sedap, termasuk banyak bicara. Makanya kenapa kalau ceramah itu Ustaz disediakan air, selain haus, yang kedua karena banyak bicara 1 jam, 2 jam, itu mengakibatkan sesuatu yang tidak sedap itu keluar dari mulutnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu setiap kali merasa ada sesuatu yang tidak sedap yang keluar dari mulut beliau, beliau langsung apa? Bersiwak. Baik dalam kondisi sedang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Makanya bersiwak itu sunnah di setiap waktu dan di setiap keadaan. Sekali lagi, bersiwak, ya, itu disunnahkan dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Dalam setiap waktu, mau pagi, mau siang, mau asar, mau malam, sunnah bersiwak. Setiap keadaan, mau sedang puasa ataupun tidak puasa, sunnah untuk apa? Bersiwak. Yang jelas Bapak dan Ibu, kalau kita merasa ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita, segera bersiwak. Segera gosok gigi dengan odol. Gosok gigi dengan odol atau pakai pewangi mulut seperti Listerine itu tidak mengapa yang demikian. Karena tujuan kita untuk apa? Menghilangkan bau mulut. Ya, antum kadang memahami hadis ini salah. Antum sengaja betul nggak gosok gigi dengan odol, nggak bersiwak. Bahkan ketika kita menghindar bau ya puasa, kan begitu. Dan itu mengganggu orang yang sedang berada di samping kanan kirinya. Dan itu secara otomatis dia telah menggolimi orang lain. Makanya contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini, ya, ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita, segera apa? Hilangkan dengan bersiwak atau gosok gigi dengan odol. Dan gosok gigi dengan odol itu tidak membatalkan ibadah puasa, kecuali kalau antum niatan pas waktu gosok gigi dengan odol itu antum makan odol, dan ana yakin antum gak ada niatan untuk makan odol. Subhanallah. Ya, artinya kita gosok gigi dengan odol itu pasti niatan kita apa? Untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Dan Bapak Ibu, kita jaga penampilan. Ya, kita jaga penampilan. Antum ini sama istri antum disuruh istrinya jaga penampilan. Ya, hilangkan bau badan, hilangkan bau ketek, hilangkan bau mulut. Antumnya sebaliknya, antum gak jaga. Kita ini kadang sebagai suami egois. Pada satu sisi kita ingin istri kita itu penampilan yang luar biasa, bagus dan baiknya ketika berada di hadapan kita. Tapi kitanya asal-asalan. Bapak Nabi Muhammad, ya, ketika mau masuk ke rumah beliau itu mulai dengan apa? Bada abis siwak. Beliau tersebut mulai dengan apa? Bersiwak. Beliau tidak ingin ketika berjumpa dengan istri beliau ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut beliau, ada sesuatu yang tidak sedap yang ada di badan beliau. Sehingga beliau mulai dengan apa? Bersiwak. Kalau kita kan sebaliknya. Kalau mau keluar rumah berpenampilan keren, minyak wangi setengah botol habis, gosok gigi sampai 3 kali dengan odol yang berbeda-beda, tambah lagi dengan macam-macamnya. Mau keluar, mau ketemu orang, tapi di hadapan istri kita
malah asal-asalan. Yang na'udzubillahnya lagi sudah bau badan, bau ketek, bau mulut, mau minta jatah. Na'udzubillah. Ya, dan itu ibu-ibu alasan syar'i. Alasan syar'i ibu-ibu menolak antum. Ketika antum bau badan, bau ketek, maaf, aku nggak bisa melayani kamu. Berdosakah dia? Tidak. Kenapa? Kondisinya dia tersebut dalam kondisi yang bau seperti itu. Makanya bapak-bapak, hendaknya kita itu menjaga apa? Penampilan. Menjaga penampilan. Khususnya ketika kita sedang berpuasa. Ya, kita ini kan salat berjamaah. Jangan sampai kehadiran kita ke masjid ini ada orang yang kita zalimi dengan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita itu. Subhanallah. Makanya salah satu hikmah adanya wabah corona itu apa? Adanya COVID-19 itu apa? Pakai masker kan? Nah, syukur Allah jadikan ada wabah corona itu. Dengan kita pakai masker itu, kita memahami diri kita. Memang benar ya apa kata istri anak, ya bahwasanya mulut anak memang bau. Dengan adanya masker itu kembali, oh memang bau. Nah disitulah antum baru menyadari, maulah mengubah diri yang tadinya bau badan, bau mulut, antum mencoba untuk apa? Menghilangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu puasa, menahan diri dari hal yang membatalkan ibadah puasa dengan niatan ibadah kepada Allah. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan hubungan intim, tidak melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan untuk tujuan dunia. Tujuan dunia itu misalnya apa? Kenapa antum puasa Pak? Senin Kemis rajin banget. Sudah gendutnya gak enak. Kata dokter jangan banyakin makan. Anak kan paling gak kuat kalau lihat makanan enak-enak. Subhanallah. Ya, akhirnya anak putuskan puasa aja deh. Tapi niatan anak untuk diet supaya langsing tubuh. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Bahkan itu apa? Masuknya kategori asyirkul asgar, syirik kecil. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Ketika kita melakukan amalan akhirat untuk tujuan mendapatkan dunia, maka itu jatuhnya apa? Syirik kecil. Wal iyadu billah. Maka oleh sebab itu berpuasanya kita tersebut menahan diri dari hal yang membatalkan ibadah puasa dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sejak kapan kita berpuasanya tersebut? Berpuasanya kita tersebut min tulu'il fajar ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq itu bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bahwasannya waktu subuh itu ya telah hadir. Jadi waktu subuh itu kapan? Ketika terbitnya fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Nah, yang disebut dengan imsak, kita nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa. Itu ketika apa? Datangnya adzan subuh, ketika masuknya waktu salat subuh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Terus kalian makan, terus kalian minum sampai yang namanya benang putih menutupi benang hitam. Benang putih itu adalah simbol datangnya pagi hari. Kapan pagi hari itu datang? Kita katakan ketika masuknya waktu salat subuh. Ketika masuk apa? Waktunya salat subuh. Itu pagi hari. Sedangkan benang hitam itu apa? Simbol malam hari. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, kita imsak itu kapan mulainya? Waktu salat subuh. Dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan juga hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilal yu'adzinu bil-laili faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Ya, sesungguhnya Bilal itu azannya di malam hari. Terus kalian makan, terus kalian minum selama kalian masih mendengar azannya Bilal. Sampai kalian mendengar azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, baru kalian berhenti makan dan minum. Baru kalian apa? Berhenti makan dan minum. Nah, dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, azan subuh itu berapa kali? 2 kali. Azan yang pertama itu belum masuk waktu salat subuh. Azan yang pertama apa? Belum masuk waktu salat subuh. Azan yang pertama itu biasanya dilakukan 1 jam sebelum azan yang kedua. Azan yang kedua itulah waktu subuh yang sesungguhnya. Nah, azan yang pertama itu fungsinya untuk apa? Membangunkan kita. Untuk apa? Bersahur atau untuk qiyamul lail. Bukan sebagaimana dilakukan oleh teman-teman kita itu. Datang ke masjid ini, ngambil mikrofon jam 2 malam lagi. Sahur, teriak-teriak. Yang na'udzubillahnya lagi dengan pakai dinyanyi-nyanyian, bahkan dipakai lomba-lombaan. Yang na'udzubillah lagi pakai maksiat. Iya kan? Pakai apa itu? Alat musik yang didorong oleh gerobak itu. Pak Haji 1 lagu lagi ya, bangun nggak? 1 lagu. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Itu mengganggu orang. Gak diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Membangunkan itu dengan apa? Dengan azan. Di komplek kita itu, ya itu ada tuh masjid azannya 2 kali. Subhanallah. Asbabnya itu karena anak-anak kecil itu membangunkan orang dengan cara yang na'udzubillah tadi, teriak-teriak sahur. Ada yang komplain, termasuk non-muslim, dengan membangunkan seperti itu. Akhirnya tanya ustaz, gimana ya cara membangunkan yang bagus, yang betul-betul sesuai ajaran? Dengan azan. Nah, azan 2 kali itu disunahkan di waktu subuh. Tapi azan yang pertama itu belum masuk waktu salat subuh. Azan yang kedua itulah yang masuk waktu salat subuh. Makanya kata Nabi, kalau kalian mendengar azannya Bilal, terus makan, terus minum. Tapi kalau kalian mendengar azannya muadzinku yang kedua, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, baru kalian berhenti. Dikarenakan itulah masuk waktu salat subuh dan itulah imsak yang sesungguhnya. Nah, sebagian kita salah paham, ya, salah memahami hadis. Kan ada hadis yang begini bunyinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Idza sami'a ahadukum an-nida," apabila salah seorang dari kalian mendengar suara azan, "wal ina'u ala yadihi," sedangkan bejana itu piring atau gelas masih ada di tangannya, "fala yadha'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu," janganlah dia letakkan itu piring, janganlah dia letakkan itu gelas, maksudnya terus makan, terus minum sampai puas. Sampai apa? Sampai puas. Sebagian orang memahami ini azan subuh yang itu. Jadi antum nih, kata dia, subhanallah, ustadz lagi yang ngomong, ya kan? Kalau makanan masih ada di piring atau di tangan, atau air masih ada di gelas, meskipun dengar azan subuh, ya, saya teruskan makan sampai puas. Berdasarkan hadis ini, Pak, Bu, Ustadz, Ustazah, maksud dari hadis ini azan pertama apa azan kedua? Azan pertama. Karena azan pertama itu belum masuk waktu salat subuh. Kalau azan kedua kita makan, terdengar azan yang kedua, yaitu waktu subuh yang sesungguhnya. Mau 1 suap lagi kita tinggalkan. Mau sedikit lagi nih air,
kita tinggalkan. Ya, jadi jangan salah paham. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang kita disuruh untuk makan sepuasnya itu berkaitan dengan adzan yang pertama atau adzan yang kedua? Adzan yang pertama, jangan sampai salah paham lagi. Kadang sebagian kita akal-akalan, bangun terlambat, 15 menit lagi adzan. Dia kan tahu, kebiasaan makan banyak. Dia tahu nasi sebanyak-banyaknya di piring. Dia tahu minuman macam-macam. Ada air putih, ada teh, ada ya kopi misalnya. Ya, dia makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman ini ini kan udah adzan subuh. Ya, nggak apa-apa kata Ustadz. Kalau masih makanan di piring, kalau masih minuman di gelas, astagfirullah. Pak, itu maksudnya adzan yang pertama. Karena kalau adzan pertama itu belum masuk waktu subuh. Kalau adzan yang kedua itu sudah masuk waktu salat subuh yang sesungguhnya. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Jangan lakukan lagi ya. Waktu itikaf lagi yang begitu. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Nah, sudah adzan? Sini belum ya? Nah. Baik. Seperti itu, jelas ya masalah itu. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang disuruh untuk terus makan, terus minum itu maksudnya di adzan yang pertama apa kedua? Adzan yang pertama. Nah, jadi imsak yang sesungguhnya itu kapan? Adzan kedua apa adzan pertama? Adzan kedua, dan itu adalah ketika masuknya waktu salat subuh. Masuknya waktu salat subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq itu adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Nah, kalau misalnya begini, kita kan imsak jelas ya, itu adzan subuh. Tapi ada orang tuh 10 menit sudah melakukan imsak, boleh nggak begitu? Tidak boleh. Bertentangan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 187, ya, dan bertentangan juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imsaknya kita adalah kapan? Ketika adzan subuh. Ketika apa? Adzan subuh. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita begini, ada anak kita terlambat bangun, tinggal 20 menit lagi adzan subuh. Ayo nak, makan nak, sahur. Anak kita makan, kita ingatkan 20 menit lagi ya adzan subuh. Iya bah. Kalau kita bilang 15 menit lagi, 13 menit lagi, 10 menit, 9 menit, 7 menit, 5 menit, 2 menit, 1 menit, 30 detik. Boleh nggak begitu? Boleh. Namanya apa? Tanbih. Sekedar peringatan. Kayak kita lagi makan, Pak, berapa menit lagi Pak? 15 menit lagi Ustaz. Oke. Tanya lagi anak, berapa menit lagi Pak? 10 menit Pak. Itu tanbih namanya, bukan imsak. Jelas ya? Kalau seperti itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini kira yang bisa kita sampaikan. Saya kebetulan dapat WA nih, ada keluarga yang kritis. Kita cukupkan ya kajian kita sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya mohon izin Pak Haji, ya, habis salat Isya langsung jalan, ya, untuk membesuk keluarga yang sedang sakit. Ini ada info bahwasannya sedang kritis katanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.